Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar online lagi ya, untuk mata pelajaran matematika. Ini Bu lanjutkan materi yang kemarin, materi trigonometri, dan sekarang ini subbabnya yang bagian B, yaitu perbandingan trigonometri suatu sudut. Kalau yang A kemarin tentang pengukuran sudut, nah sekarang yang bagian B. Nah, yang nomor 1 di sini perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Jadi kita acuannya dalam segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di C, di mana di sini ada sudut alfa dan ada sudut beta. Nah, untuk gambar ini Ibu acuannya sudut alfa. Sudut beta nanti ada gambar tersendiri karena ketika sudut beta keterangan yang di samping sini itu berbeda. Nah, di sini ada ruas garis AB, Ibu simbolkan dengan C kecil dan merupakan sisi miring dari segitiga. Dan ada ruas garis BC, Ibu simbolkan dengan A kecil dan merupakan sisi depan sudut. Dan ada ruas garis AC, Ibu simbolkan dengan B kecil yang merupakan sisi samping sudut. Kenapa di sini sisi depan sudut? Kenapa di sini jadi sisi samping sudut? Nanti ini Ibu jelaskan. Karena tadi acuan kita adalah sudut alfa, maka kita lihat sudut alfa ini depannya adalah ruas garis BC yang A kecil ini, maka ruas garis BC ini yang disebut sisi depan sudut karena berada di depannya sudut alfa. Nah, kalau sisi ruas garis AC ini merupakan sisi samping sudut karena dia berada di samping sudut alfa. Untuk sisi miring, Ibu simbolkan dengan kata mi. Untuk sisi depan Ibu simbolkan Ibu singkat dengan kata de, dan untuk sisi samping Ibu singkat dengan kata sa. Ini Ibu buat singkatan seperti ini biar kalian mudah mengingat perbandingannya nanti. Oh iya, kalau nanti dia acuannya sudut beta, dia berarti seperti ini. Ketika kita acuannya sudut beta, tadi kan dia ini ada sudut beta, ada sudut alfa. Nah, sekarang untuk sudut betanya aja. Kalau untuk sudut beta, yang C ini tetap menjadi sisi miring. Nah, untuk yang BC ini merupakan sisi samping sudut karena dia berada di sampingnya beta. Nah, untuk yang sisi AC ini merupakan sisi depan sudut karena dia berada di depannya sudut beta. Jadi kalau untuk yang alfa, yang A kecil ini merupakan sisi depan dan yang B kecil ini sisi samping. Kalau yang beta itu kebalikannya. Yang A ini merupakan sisi samping dan yang B kecil ini merupakan sisi depan sudut. Nah, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, untuk selanjutnya dalam perbandingan trigonometri kita pasti akan berjumpa atau ketemu dengan yang namanya sinus, sin, cos, tan, kosek, sekan, dan kotan. Kepanjangannya sendiri itu adalah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, untuk yang pertama dulu, di sini kita bahas sin. Yang kita bahas itu yang ini semuanya, kita akan bahas perbandingannya. Yang pertama adalah sin. Kenapa di sini sin alfa? Karena acuannya kita adalah sudut alfa, maka di sini adalah sin alfa. Sin alfa itu perbandingannya adalah A per C. Ini sudah ketentuannya. A per C, A kecil ya, bukan yang A besar, B besar, C besar. Ini yang kita acuannya adalah yang kecil ini yang Ibu simbolkan tadi. A per C. A itu apa? A itu adalah sisi depan, C itu adalah sisi miring. Maka sisi depan per sisi miring. Kalau Ibu buat singkatannya berarti de per mi, demi. Jadi biar kalian ingat mudah, makanya Ibu buat singkatan. Untuk yang cos, sini cos alfa, itu rumusnya perbandingannya adalah B per C. B itu sisi samping sudut, C itu adalah sisi miring. Maka sisi samping per sisi miring. Kalau Ibu buat singkatannya berarti sa per mi, sami ya. Nah, untuk tan alfa itu adalah rumusnya A per B. A itu sisi depan sudut, B itu sisi samping sudut, maka sisi depan per sisi samping. Kalau Ibu buat singkatannya berarti D per sa ya. Jadi kalau sin itu D depan per miring, cos itu samping per miring, dan tan itu adalah depan per samping. Nah, untuk selanjutnya, untuk kosekan alfa itu kebalikan dari sin, jadi 1 per sin alfa. Kalau sekan alfa itu kebalikan dari cos alfa, 1, jadi makanya tulis 1 per cos alfa. Kotan alfa itu 1 per tan alfa. Jadi kosekan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, dan kotangan kebalikan dari tan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan jelaskan di latihan contoh soal di sini.
Untuk yang pertama, di sini ada contoh, tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut. Ada bagian A sampai H. Nah, di sini ada yang sudut alfa, ada yang sudut beta. Jadi ada dua sudut yang di acuan kita di sini. Nah, di sini segitiga siku-sikunya A, B, C, siku-siku di C, ruas garis AB panjangnya 5 cm, ruas garis BC panjangnya 3 cm. Nah, untuk menentukan mengerjakan soal seperti ini, alangkah baiknya kalian mengerjakan dulu, kalian mencari dulu panjang ketiga sisi segitiga, karena yang diketahui itu AB dan BC saja, AC-nya belum kita ketahui. Karena AC belum diketahui, maka kita harus mencari dulu panjang AC menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga untuk mencari AC, rumusnya adalah AB kuadrat dikurang BC kuadrat. AB-nya adalah 5 cm, BC-nya adalah 3 cm, dikuadratkan, nanti hasilnya adalah akar 16 sama dengan 4. Maka nanti AC-nya adalah 4. Jadi di sini adalah 4 cm. Adalah 4 cm. Nah, AC-nya adalah 4 cm. Nah, kita langsung mengerjakan soalnya. Di sini bagian A sin alfa. Sin alfa itu rumusnya depan per miring. Nah, kalian lihat lagi. Depannya alfa apa? 3 dan miringnya adalah 5. Maka jawabannya adalah 3/5. Untuk yang tan alfa, ini rumusnya adalah depan per samping. Depannya sudut alfa adalah 3, sampingnya sudut alfa adalah 4. Makanya jawabannya adalah 3/4. Untuk yang cos, rumusnya adalah samping per miring, itu samping per miring. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5, maka 4/5. Nah, untuk kosekan ini kan kebalikan dari sin. Nah, sin kan sin alfa ya. Kita sudah ketahui sin alfanya tadi 3/5, maka kebalikannya adalah 5/3. Nah, untuk cara dapatnya 5/3 itu seperti ini. 1 per sin alfa, ini satunya tetap, per sin alfa tadi kan 3/5, maka ibu tulis 3/5. Jadi sama dengan per yang di sini bisa berubah menjadi kali dengan syarat pecahan yang di bawah ini dibalik posisinya. Yang tiganya nanti jadi ke bawah, yang 5 nanti jadi di atas. Jadi 1 dikali 5/3 hasilnya 5/3. Nah, untuk kotangan alfa ini kebalikan dari tan. Jadi tannya tadi kita sudah ketemu 3/4, maka kebalikannya adalah 4/3. Cara mendapatkannya sama dengan penjelasan yang kosekan tadi. Nah, untuk sekarang yang beta, cos beta. Sekarang kita acuannya sudut beta. Cos itu rumusnya apa tadi? Samping per miring. Nah, sampingnya beta apa? 3. Dan miringnya adalah 5, maka cos beta adalah 3/5. Oh iya, di catatan kalian ini kemarin ibu keliru, ibu kurang teliti. Ini jadi kalian ganti yang benar ya. Jadi untuk yang bagian F jawabannya adalah 3/5. Nah, untuk sekan beta di sini itu kebalikannya dari cos beta. Tadi kan cos beta kita sudah mendapatkannya 3/5. Maka ketika mencari sekan beta tinggal dibalik aja 5/3. Nah, untuk sin beta. Nah, kita kan tahu sin itu rumusnya adalah depan per miring. Depannya beta apa? Depannya beta adalah 4, miringnya adalah 5, maka 4/5. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada yang belum dipaham silahkan tanyakan ke ibu. Di sini ada latihan soal yang ketiga. Ada segitiga siku-siku A, B, C dengan panjang CB-nya 7 cm dan AB-nya 24 cm. Di sini ada perintah soalnya disuruh tentukan yang bagian A sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa. Jadi kalian sama contohnya seperti ini, hanya saja ini lebih mudah karena hanya satu acuannya, satu acuan sudutnya cuma alfa saja, nggak ada betanya. Jadi untuk mengerjakan soal ini kalian harus mencari dulu panjang AC-nya. Jadi dengan menggunakan teorema Pythagoras kalian harus mencari dulu panjang AC-nya berapa. Kemudian bisa menentukan latihan soalnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang nomor 2, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Kalau yang tadi yang pertama itu kan dalam segitiga siku-siku, sekarang dalam sudut istimewa. Nah, sudut istimewa di sini yang dibahas adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini ada tabel.
tabel, di sini ada besaran sudut alfa dan ada trigonometri. Jadi besaran sudut yang dibahas itu ya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, di sini trigonometrinya adalah sin alfa, cos alfa, tan alfa. Jadi untuk sin 0 itu adalah 0, sin 30 derajat itu adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, dan sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Nah, cos 0 derajat itu adalah 1, cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3, cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2, cos 60 derajat adalah setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Nah, untuk yang tan 0 derajat adalah 0, tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3, tan 45 derajat adalah 1, tan 60 derajat adalah akar 3, dan tan 90 derajat itu tidak terdefinisi. Nah, jadi kalian hafalkan ini dasarnya. Nah, di sini di contoh soal tentu diketahui segitiga ABC siku-siku di C jika panjang sisi BC 20 cm dan besar sudut BAC adalah 30 derajat, tentukan panjang sisi AB dan AC. Jadi kalau digambarkan jadi seperti ini. Segitiga siku-siku, di siku-sikunya di C, panjang BC-nya 20 sesuai dengan keterangan di soal, dan besar sudut ABAC-nya 30 derajat, maka di sini adalah 30 derajat. Nah, penyelesaiannya untuk mengerjakan soal seperti ini kalian harus melihat dulu sisi yang diketahui di soalnya yang mana, apakah sisi miringnya, apakah sisi depan sudutnya, atau sisi sampingnya. Berhubung karena di gambar ini yang diketahui adalah sisi depan sudut, maka kalian harus memilih perbandingan trigonometri antara sin, cos, tan yang ada kata depannya, karena yang diketahui adalah sisi depannya. Makanya ibu pilih di sini adalah sin, karena sin itu rumusnya adalah depan per miring. Karena ada kata depannya, jadi kita bisa mengetahuinya, ada angkanya yang diketahui ya. Kenapa 30 derajat? Karena di sini adalah 30 derajat. Kenapa kita nggak pakai cos? Karena kalau cos itu rumusnya adalah samping per miring. Sampingnya ini adalah AC, belum diketahui. Miringnya ini AB, belum diketahui. Jadi kita harus mencari perbandingan trigonometri yang bisa diketahui satu aja ruas garisnya. Contohnya sin. Nah, tan juga bisa kita menggunakan tan, karena tan itu kan rumusnya depan per samping. Karena di sini ada kata depan, ada depannya, ketahuan depannya, maka kita bisa menggunakan tan. Jadi antara sin dan tan yang bisa kita gunakan di contoh ini, tapi di contohnya ibu tuliskan sin aja. Nah, sin 30 derajat, sin itu kan rumusnya depan per miring. Depannya sudut 30 adalah BC, depan sampingnya adalah AB. Maka untuk mencari rumus AB menjadi BC per sin 30 derajat. Jadi AB BC dari sini sama dengan per sin 30 derajat. Nah, maka di sini diperoleh BC-nya kan tadi ada 20 per sin 30 tadi adalah setengah, maka di sini setengah berubah jadi perkalian, dibalik 2 per 1, hasilnya adalah 40. Nah, maka diketahui adalah AB-nya adalah 40. Di sini adalah 40 cm. Nah, sekarang untuk mencari AC, kalian tinggal menggunakan teorema Pythagoras. Rumusnya adalah AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Jadi nanti 40 kuadrat dikurang 20 kuadrat. 40 kuadrat dikurang 20 kuadrat, nanti hasilnya adalah 20 akar 3. Jadi nanti kalian peroleh di sini adalah 20 akar 3. Nah, untuk latihan soalnya ini yang nomor 4, silahkan kalian kerjakan. Di sini itu adalah hitunglah nilai dari sin 30 derajat tambah cos 90 derajat dikurang tan 45 derajat. Jadi kalian lihat di tabel sin 30 itu berapa, cos 90 itu berapa, dan tan 45 itu berapa. Baru kalian jumlahkan kemudian dikurangkan. Ini latihan soal 4 belum kalian tulis di buku kalian, jadi silahkan tulis ulang. Nah, di sini ada tentukan panjang sisi AB dan BC. Ini sama dengan contoh yang tadi. Di sini ada segitiga siku-siku ABC, tapi yang diketahui dia adalah sisi samping sudut. Jadi kalian harus mencari perbandingan yang ada kata samping sudutnya ya. Jadi kalau sin tidak bisa dipakai karena sin itu kan depan per miring. Nah, ini kan tidak diketahui depan sama miringnya, maka harus menggunakan yang ada kata sampingnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.